Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan fokus group discussion kita pada hari ini, walaupun hanya melalui virtual Zoom. Dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Dan dimulai dari saya Dinarti Putri Stompul, dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa Mandarin. Dan di sini saya sebagai moderator yang akan memfasilitasi diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya, Yohana. Kepada Yohana, saya persilakan. Kenalkan, saya Yohana dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Teknologi Informasi, selaku penyampai materi pada diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih Yohana. Nah, selanjutnya kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Stephen, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Syalaban, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Plan Buala Putra Halawa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Samuel Yusuf Manjunta dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Yudi Raminto Berginting, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Sejarah. Perkenalkan, nama saya Emanuela Patricia Ginting, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baik, terima kasih atas perkenalannya dan salam kenal untuk kita semua. Nah, pada diskusi kita hari ini, kita akan mengangkat topik yang berjudul toleransi dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar kita. Dan tujuan kita melakukan fokus group discussion kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui pendapat teman-teman semua mengenai situasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar teman-teman sekalian. Kepada Yohana, saya persilakan untuk menyampaikan poin topik atau PowerPoint kita pada hari ini. Terima kasih kepada moderator, saya bakal menyampaikan materi untuk diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita pada hari ini dengan judul toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati antar individu maupun kelompok. Kerukunan adalah sikap saling mengakui, menghargai, sehingga dapat hidup secara damai dan berdampingan. Kerukunan beragama bisa dikatakan dengan suatu konsep adanya kehidupan berdampingan di atas perbedaan agama yang lebih menekankan kepada kedamaian dan ketentraman dalam beragama. Toleransi antar umat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Tanpa adanya toleransi umat beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan, dan konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. Berikut adalah contoh toleransi dan kerukunan umat beragama yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk diskusi kita pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Yohana yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Nah, akhirnya kita sampai kepada diskusi kita. Baik, yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana pemahaman dan penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar teman-teman sekalian? Kepada teman-teman sekalian, saya persilakan. Di lingkungan sekitar saya sering menjumpai banyak perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Misalnya punya teman beda suku, tetangga beda agama, dan sebagainya. Pemahaman akan toleransi di lingkungan saya cukup baik karena masih banyak orang di sekitar saya yang bisa menerapkan sikap toleransi. Penerapan sikap toleransi yang ada di lingkungan saya juga dapat dikatakan baik, karena masyarakat saling menghargai perbedaan yang ada dan saling tolong-menolong tanpa membedakan apapun. Pemahaman serta penerapan sikap toleransi lingkungan saya juga dapat dikatakan cukup baik. Ini tandai oleh masyarakat daerah saya dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa memandang perbedaan yang ada. Contohnya, ketika hari raya keagamaan masing-masing, masyarakat sering berbagi kebahagiaan kepada samanya tanpa memandang perbedaan yang ada. Pemahaman dan penerapan sikap toleransi lingkungan saya masih dapat dikatakan dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan jarangnya terdengar kasus intoleransi agama dalam lingkungan saya. Toleransi di lingkungan sekitar saya termasuk baik, di mana saling berdampingan dan mendukung satu sama lain. Penerapan toleransi di lingkungan saya saat ini sudah cukup baik. Misalnya, kalau hari Lebaran sudah tiba, teman-teman yang Muslim akan berbagi kue kepada tetangga yang non-Muslim, dan begitu pun sebaliknya pada saat Tahun Baru umat Kristen yang akan memberikan kue Tahun Baru kepada saudara non-Muslim. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar Anda? Saya persilahkan. Dalam pengembangan sikap toleransi di lingkungan sekitar saya, tetangga saling menghargai dan pengertian satu sama lain. Seperti pada saat puasa, saya menghargai orang yang sedang berpuasa.
Begitu juga pada saat Natal. Tetangga mengucapkan selamat Natal kepada saya. Oleh karena itu, kami rukun satu sama lain. Pengembangan toleransi di lingkungan saya juga bisa dikatakan cukup baik, karena tidak ada yang mencampur adukan perbedaan agama dengan pergaulan sehari-hari. Pengembangan sikap toleransi di lingkungan saya itu mendorong setiap masyarakat untuk melakukan interaksi tanpa memandang perbedaan yang ada, serta memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk memilih keyakinan serta menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Karena pada awalnya toleransi di lingkungan saya sudah sangat baik, jadi hal yang kami lakukan hanya saling bertegur sapa untuk menjaga komunikasi agar tetap terjaga. Kalau di lingkungan saya bisa dikatakan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Memang toleransi di lingkungan saya itu sudah semakin baik karena di mana setiap harinya akan bertambah orang baru yang masyarakat sekitar juga tidak mempermasalahkan atas perbedaan suku, agama, dan lainnya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini masih ada toleransi di antar umat beragama di lingkungan sekitar Anda? Saya persilakan. Di lingkungan sekitar saya masih ada toleransi. Meskipun berbeda agama, kami tetap saling menghargai satu sama lain. Perbedaan tersebut pun bukanlah menjadi halangan bagi kami untuk bertoleransi satu sama lain. Mungkin beberapa orang ada yang belum bisa bertoleransi, namun kami mengingatkan orang tersebut agar bisa bertoleransi. Di lingkungan saya toleransi itu masih ada, dan perbedaan agama yang ada bukan menjadi hambatan kami untuk melakukan suatu kegiatan sosial bersama. Toleransi tempat saya masih ada dan masih terjaga dengan sangat baik. Hal ini membuat masyarakat di sekitar saya dapat hidup berdampingan dengan baik dan tidak memandang perbedaan yang ada. Di lingkungan saya masih ada toleransi dan masih sangat baik. Di lingkungan saya masih ada toleransi di mana kita bisa melihat masyarakatnya saling berbaur dan saling peduli satu sama lain. Di lingkungan saya masih ada toleransi, tapi masih ada beberapa orang-orang yang memiliki sifat-sifat fanatik. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, hambatan apa saja yang dihadapi terkait implementasi toleransi keagamaan menurut pemahaman teman-teman sekalian? Saya persilakan. Banyak faktor yang menghambat terjadinya implementasi toleransi, seperti perbedaan pendapat satu sama yang lain, kurangnya pengetahuan dalam ajaran agamanya, tingginya sikap mementingkan diri sendiri, dan bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Menurut saya, hambatan yang menyebabkan orang belum bisa melakukan toleransi yaitu pengaruh dari lingkungan sosial, di mana itu akan menjadi pengaruh besar kepada bagaimana cara seseorang berperilaku dan memahami sesuatu. Hambatan umum yang dihadapi terkait implementasi toleransi keagamaan ini terdapat pada individu-individu yang memiliki sifat fanatisme berlebihan terhadap agama yang dianutnya. Sikap ini akan membuat seorang tersebut akan menganggap agamanya lain paling benar dan agama orang lain itu tidak benar. Sikap ini juga membuat akan menciptakan intoleransi di suatu lingkungan. Menurut saya hambatan yang dihadapi terkait implementasi toleransi keagamaan yaitu kaum-kaum fanatik yang mengagungkan agamanya sehingga menyalahi agama lain. Menurut saya yang menjadi hambatan yaitu pergaulan yang bebas sehingga tidak mementingkan Tuhan dalam hidupnya dan membawa orang ke hal negatif. Kalau menurut saya itu hambatan yang paling utama dan paling besar itu adalah mementingkan diri sendiri atau yang bersifat egois karena diri kita sendiri itulah yang bisa menentukan kita itu bisa bertoleransi atau enggak. Terima kasih. Baik, akhirnya selesai juga pertanyaan atau sesi diskusi kita pada hari ini. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas pendapat dan partisipasinya. Baik, sebelum kita mengakhiri fokus grup discussion kita pada hari ini, kepada rekan saya Yohana, saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari diskusi kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya perbedaan agama di lingkungan kita, kerukunan dapat kita ciptakan dengan adanya sikap toleransi antara satu dengan yang lainnya, seperti menghargai hari raya setiap agama dan tidak mengganggu kegiatan agama lain, serta tidak menganggap rendah agama lain. Dengan adanya toleransi, maka kehidupan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik dan rukun tanpa adanya perselisihan. Sekian kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana atas kesimpulannya. Baiklah teman-teman sekalian, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih karena diskusi kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga fokus group discussion kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar kita. Dan saya sebagai moderator undur diri apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Shalom untuk kita semua.